Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng aja di sini di Global Radio bersama saya Eli Nur Fatimah, menemani siang Anda selama 1 jam ke depan, yaitu pada pukul 2 siang hari nanti pada hari Minggu 8 November 2020. Dan kita mau ngucapin dulu selamat siang yang lagi dengerin radio secara streaming atau yang lagi dengerin secara tune-in. Selamat mendengarkan. Dan yang sedang di perjalanan, semoga weekendnya bisa menyenangkan. Dan yang masih lembur dengan pekerjaannya, semoga cepat selesai dan menikmati hari pekan. Dan yang sedang di perjalanan untuk dinas keluar kota, semoga sampai tujuan. Semangat untuk kita semua. Baik, di sini kita akan berbincang mengenai berita untuk radio. Sebenarnya radio itu apa sih? Radio merupakan salah satu media yang digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi dan hiburan. Jadi radio ini sangat penting ya bagi masyarakat. Dengan adanya radio, masyarakat akan lebih mengetahui informasi-informasi yang ada di luaran sana. Berita harus memenuhi kriteria, yaitu yang pertama baru dan hangat. Jadi seseorang ketika menyampaikan berita harus baru, tidak boleh kadaluarsa. Yang kedua adalah faktual. Apa sih faktual itu? Faktual yaitu peristiwa nyata ada, bukan isu atau imajinasi. Jadi berita dibuat memang benar-benar ada, bukan muncul dari imajinasi seseorang. Yang ketiga adalah penting, dan yang terakhir adalah berdampak bagi masyarakat. Sebenarnya berita bersumber dari mana ya? Berita bersumber dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sumber berita dibagi menjadi dua, yaitu sumber berita primer dan sumber berita sekunder. Yang pertama adalah sumber berita primer. Sumber berita primer diperoleh dengan menerjunkan reporter untuk meliput sebuah peristiwa di lapangan. Jadi sering kita lihat bahwa reporter sering mewawancarai narasumber secara langsung, yaitu ketika sedang terjadi banjir atau sebagainya. Dan yang kedua adalah sumber berita sekunder, yaitu diperoleh melalui sumber lain seperti media cetak, media elektronik, siaran pers pemerintah atau swasta. Sama seperti media cetak dan televisi, landasan penulisan di radio siaran, khususnya jurnalistik, wajib menerapkan rumusan teori ABC, yaitu keakuratan, keseimbangan, dan kejelasan. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai bentuk berita radio. Apa aja ya? Yang pertama adalah berita tulis, yaitu berita pendek yang bersumber dari media lain. Yang kedua adalah berita bersisipan. Yang ketiga adalah buletin berita. Dan yang terakhir adalah jurnalisme interaktif. Selain hal-hal yang telah kita bahas sebelumnya, ada persiapan yang harus dilakukan sebelum presentasi berita. Apa aja ya? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah mempersiapkan personel yang terdiri atas reporter, penyiar, presenter, dan operator. Lalu yang kedua adalah pastikan teks dalam keadaan siap baca. Dan yang ketiga adalah sebelum siaran, baca seluruh naskah berita terlebih dahulu. Jadi persiapan-persiapan harus dilakukan oleh penyiar karena bagi seorang penyiar radio adalah aset yang sangat berharga. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas mengenai kalimat pembuka sebuah berita. Jadi ketika kita melakukan sebuah berita, kita harus membuka sebuah berita terlebih dahulu. Apa aja ya? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah leads ditulis secara sederhana atau tidak rumit. Yang kedua adalah hindari menjejalkan semua unsur berita dalam leads. Dan yang terakhir adalah upayakan tidak menempatkan info kunci pada kata pertama. Leads dapat diawali dengan 5W plus 1H. Apa aja ya? Yang pertama adalah what, who, when, why, where, dan how. Baik, itulah tadi yang telah kita bahas mengenai berita untuk radio. Semoga kita semua lebih paham ya. Baik, sepertinya kita cukupkan untuk saat ini. Sampai bertemu di acara radio selanjutnya. Saya Eli Nur Fatimah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.